Kembali lagi di channel saya. Bagi yang belum kenal, saya Aditya Bagus Setiawan. Saya dari mahasiswa Universitas Teknologi Digital dengan nomor NPM 11211678. Dalam pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi dengan mata kuliah etika bisnis, yaitu tepatnya pada bab 4 dengan judul Hak dan Kewajiban Konsumen dan Produsen. Oke, kita lanjut. Oke, saya akan menjelaskan dari materi bab 4 semester 3 dengan mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi, yaitu mengenai hak dan kewajiban konsumen dan produsen. Hak dan kewajiban konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen dibuat untuk menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Rasa aman perlu diciptakan sebagai setiap manusia memiliki hak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga banyak hak tersebut perlu dijamin dan dilindungi. Hak-hak manusia untuk memenuhi kebutuhannya terwujud dalam hak-hak sebagai konsumen. Ada beberapa hak pokok yang dimiliki oleh konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu 1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Yang kedua, ada hak untuk memilih barang dan jasa, serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai, tukar, dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Yang ketiga itu ada hak atas informasi yang dibuat dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Keempat yaitu ada hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan. Kelima ada hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Selanjutnya ada hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Kedelapan yaitu ada hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau pergantian apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagai mestinya. Yang kesembilan atau yang terakhir adalah hak-hak yang diatur dalam kesempatan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada bab 3 bagian pertama pasal 5 kewajiban diatur sebagai berikut. Kewajiban konsumen yaitu membaca, mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa demi keamanan dan keselamatan. Beritikat baik dalam melakukan transaksi pemberian barang atau jasa, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, mengakui dan mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Itu tadi hak dan kewajiban konsumen menurut undang-undang. Lalu undang-undang hak konsumen itu dalam Islam, yaitu dalam Islam kerugian atau bahaya fisik dapat diderita oleh konsumen karena cacat produk atau penipuan yang perbuatan dibenarkan. Oleh karena itu, pelaku usaha produsen harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Tanggung jawab jika dihubungkan dengan penyebab adanya ganti rugi dapat dibedakan menjadi 5, yaitu yang pertama, doman itlaf adalah ganti rugi akibat dari kerusakan barang. Ganti rugi itlaf tidak hanya berhubungan dengan kerusakan harta benda saja, tetapi juga menyangkut jiwa dan anggota tubuh manusia. Yang kedua itu ada doman akdin, adalah terjadinya suatu akad atau transaksi sebagai penyebab adanya ganti rugi atau tanggung jawab. Yang ketiga ada ganti rugi wadu yakin, adalah ganti rugi akibat dari kerusakan barang yang masih berada di tangan penjual apabila barang belum diserahkan dan dalam sebuah akad yang sah, dan ganti rugi karena perbuatan mengambil harta orang lain tanpa izin. Yang keempat itu ada daman ayahayullah atau hilang atau ganti rugi pada jasa penitipan barang. Jika terjadi kerusakan atau hilang, baik kerusakan atau hilangnya itu disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan orang yang dititipi. Doman al-maghrur adalah ganti rugi akibat tipu daya. Yang kelima, doman al-maghrur sangat efektif diterapkan dalam perlindungan konsumen karena segala bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain, pelaku harus membayar ganti rugi sebagai akibat dari perbuatannya itu. Nah, berikutnya yaitu ada hak kewajiban produsen. Dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mendefinisikan produsen sebagai pelaku usaha adalah setiap orang, perseroan, atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan
dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Nah, perlindungan terhadap konsumen memiliki 5 asas. Di dalamnya disebutkan pula mengenai pelaku usaha atau produsen. Kelima asas tersebut dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, ada asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Yang kedua, ada keadilan yang dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil. Yang ketiga, ada keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material ataupun spiritual. Yang keempat, ada asas keselamatan dan asas keselamatan konsumen. Dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keselamatan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Yang kelima, ada asas kepastian hukum, yaitu dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Nah, adapun ketentuan yang wajib diketahui produsen, perlindungan terhadap konsumen membuat produsen harus memiliki atau memikirkan mengenai kewajiban-kewajiban yang dimana jika terjadi kelalaian yang menyebabkan pelanggaran atau kerugian pihak konsumen, maka produsen bisa dituntut. Dalam pasal 19 UU PK, pasal 19 ayat 1 UU PK menyatakan, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi tersebut dapat berupa pengambilan suatu uang atau penggantian dan jasa yang sejenis atau senilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, adapun kerugian dari pihak konsumen jika dapat diminta pertanggungjawaban atau tuntutan terhadap produsen jika kerugian yang dimaksud adalah 1. Barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan. Yang kedua, ada cacat barang timbul pada kemudian hari. Ketiga, cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang. Yang keempat, kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen. Kelima, lewatnya jangka waktu penutupan 4 tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu diperjanjikan. Hal ini dijelaskan dalam pasal 27 UU PK. Jadi setiap produsen kita harus tahu bahwa menjaga dan melindungi konsumen merupakan tujuan bersama untuk mencapai kesetaraan hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen itu sendiri. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan dari materi ini, dari materi bab 4 pertemuan etika bisnis. Terima kasih kepada Bapak dosen Bapak Pulung Puryana selaku dosen pengampu di kelas kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.